Hai teman-teman semua, balik lagi di channel Ilmu Giziku. Nah, kali ini aku Aldera Dan aku Al-Fatih. Nah, kami berdua akan sharing nih ke kalian tentang apa sih yang bisa kalian lakuin setelah kalian lulus. Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu, jadi biasanya di jurusan gizi itu sebelum kalian lulus itu harus ngurus dulu yang namanya STR supaya kalian tuh bisa kerja di bidang gizi. Misalnya kalian mau jadi ahli gizi di rumah sakit atau puskesmas atau menjadi quality control, itu tuh biasanya butuh yang namanya STR atau surat tanda registrasi. Nah, ini tuh biasanya pengerjaannya 2-6 bulan. Nah, itu kan lumayan lama ya. Terus kira-kira apa nih yang bisa kita lakuin? Nah, di sini aku punya beberapa hal yang bisa kalian lakuin setelah kalian lulus. Oke, kita langsung mulai ya ke hal yang pertama. Jadi hal yang pertama yang kalian bisa lakuin itu adalah kalian bisa nambah skill kalian. Nambah skill kalian tuh gimana ya caranya? Jadi nambah skill itu bisa dengan ikut pelatihan-pelatihan di bidang gizi. Misalkan kalian ikut pelatihan HACCP atau ISO 22000 yang kira-kira itu tuh bisa buat dimasukin ke portofolio kalian gitu. Nah, kedua, kalian itu bisa juga buat bangun personal branding kalian. Nah, sekarang kan banyak banget kan media sosial yang bisa kalian gunain buat bangun personal branding kalian. Jadi setelah kalian lulus tuh kalian bisa nentuin tuh kalian tuh maunya dikenal sebagai ahli gizi yang seperti apa. Misalkan kalian mau dikenal sebagai ahli gizi olahraga. Nah, kalian tunjukin tuh entah itu olahraga kalian atau itu tips-tips olahraga yang berhubungan sama makanan yang kira-kira tuh orang tuh baca dan butuh informasi itu gitu. Jadi kita sebagai ahli gizi juga bisa nunjukin kemampuan kita di media sosial kita. Jadi personal branding ini tuh emang bagus banget buat citra diri kita. Dan kalau misalnya kita udah bangun personal branding diri kita, biasanya orang-orang tuh akan ngelihat kita gitu, ngelihat kita sebagai ahli gizi yang kayak kita tunjukin di media sosial kita. Jadi ini penting banget ya teman-teman buat bangun personal branding kalian. Oke, yang selanjutnya akan dibahas sama Fatih ya. Iya, selanjutnya kalian juga bisa tuh untuk namanya magang atau internship. Jadi kalian kan sekarang bingung nih, udah lulus nggak punya uang, udah lulus mau kerja, sertifikat ijazah belum keluar, adanya SKL doang. Nah, kalian bisa magang atau internship ke perusahaan banyak kok yang jadi lowongan internship untuk perusahaannya dia. Ada yang dibayar, ada yang enggak. Tapi kebanyakan pasti dibayar, walaupun emang gajinya masih rendah lah. Tapi coba kalian pikir deh gini, gue nggak punya STR, gue nggak mau kerja di puskesmas, mau kerja di rumah sakit harus butuh STR, gitu kan? Gue mau kerja di sini, dia harus butuh STR juga kalau yang sesuai profesi. Kalau misalnya magang, kalian bisa magang di mana aja, di tempat yang umum, bahkan yang di lintas profesi kalian sendiri gitu. Profesi kita, misalnya gue suka sama desain, gue bisa aja magang atau cari internship sebagai ilustrator ke beberapa tempat gitu. Nanti kalau udah di accept, tinggal mereka interview kita. Terus sampai dibutuhin kalau misalnya untuk magang sama, yaitu CV dan juga portofolio kalian. Itu pasti portofolionya itu misalnya magang di bagian desain, artinya magangnya itu harus punya portofolio desain juga. Kalau misalnya magang di tempat lain, ya portofolionya harus berkenaan dengan hal-hal itu. Tapi kalian juga harus punya banyak portofolio. Dari hasil magang itu juga itu berarti nunjukin
portofolio kalian, nambah pengalaman kalian, terus juga nambah uang kalian, bisa ibaratkannya ya, dalam hal gaji walaupun masih sedikit. Terus nambah relasi juga, nambah relasi untuk perusahaan nih. Bisa jadi setelah dari magang biasanya kan 3 bulan atau 6 bulan itu kontaknya biasanya, atau mungkin 1 bulan doang gitu. Tapi setelah dari magang itu kalian bisa diterima di pekerjaan itu. Misalnya, wah kamu dari hasil magang ini bagus, ini ya. Kamu berkenan nggak untuk menjadi sini? Tapi jangan senang dulu. Tapi biasanya kalian bakalan ada tahap uji cobanya lagi. Ya itu mungkin formalitas atau apapun, tapi tetap aja itu kalian itu yang menguntungkan dari magang di sebuah perusahaan. Selain itu, ya yang tadi udah gue bahas lagi, bahwa kalau misalnya magang, kalian bakalan bisa ngerasain gitu, apa sih yang dilakuin di lintas jurusan, lintas profesi kita gitu, yang di luar dari keprofesiannya kita, ini apa sih kita gitu. Terus kalau kalian nggak terlalu suka sama magang, tapi kalian lebih suka ke akademik, ke ilmiah gitu, kalian bisa juga jadi enumerator, penelitian orang. Dari pengalaman gue oleh kakak kelas itu, dia nyeritain kalau misalnya temen-temennya dia ada juga yang setelah lulus dia masih belum dapat ijazah, tapi dia udah nyari-nyari aja enumerator di sini, enumerator di sana. Ya penghasilannya juga lumayan lah, sama lah kayak magang juga, sama-sama nguntungin, dapat relasi juga, dapat orang dalam juga, dapat pengalaman juga. Tapi yang bedanya adalah kalau misalnya enumerator itu memuaskan rasa haus kita akan penelitian gitu. Jadi kalau kalian gue skripsi sekali doang, gue KTI sekali doang gitu kan, padahal pengen nyobain penelitian dari yang metode ini, metode itu gitu, bisa tuh jadi enumerator. Jadi gue ada pengalaman proyek ilmiah ini, proyek ilmiah itu gitu, dengan metode-metode yang berbeda-beda. Dan gitu, kalau kalian ikut jadi enumerator, bisa kalian nanti bakalan kedepannya di asdos, jadi asisten lab atau aslab dan lain sebagainya. Atau kalian bisa kerja juga nanti di pusat penelitian pangan, kayak misalnya di lab-lab pangan gitu. Terakhir, selain dari enumerator dan juga magang, kalian pastinya bisa bikin bisnis sendiri. Kalian pernah gak sih kepikiran untuk bikin bisnis gitu? Maksudnya untuk hal yang berbau entrepreneurship, kewirausahaan gitu, membuat lapangan pekerjaan baru. Kenapa kita di kampus dapat mata kuliah kewirausahaan? Karena kita kedepannya untuk lapangan pekerjaan dari profesi gizi ini nggak mungkin semuanya masuk ke lapangan pekerjaan itu gitu. Pasti ada yang melenceng dan pasti ada juga yang membangun bisnis sendiri. Untuk apa? Yang pertama, untuk mencoba mental kita. Yang kedua, untuk mencoba kreativitas kita untuk menjawab keinginan kita. Misalnya kita, gue nggak mau disuruh-suruh, maunya jadi bos aja. Nah itu. Ketiga, kalau bangun bisnis sendiri, kita bisa bangun bisnis gizi juga, dan kita bisa bantu teman-teman kita, adik-adik tingkat kita untuk membuat lapangan pekerjaan baru untuk mereka semua gitu. Dan keempat, itu menjawab masalah. Nah ini, kalau dari bisnis itu dia konsepnya adalah seseorang yang membuat bisnis itu harus menjawab suatu masalah gitu dengan produk-produk yang dia miliki. Misalnya bikin catering sehat. Pernah nggak sih kepikiran orang-orang bikin catering sehat di luar sana, ada nggak sih yang dari ahli gizi asli gitu untuk yang bikin? Nyatanya kurang kan? Mungkin ada, tapi masih sedikit banget gitu. Kenapa kita nggak bikin catering sehat juga untuk ini loh,
dibangun oleh nutrisionis, diprakarsai oleh nutrisionis, dan dilaksanakan oleh pekerjanya juga nutrisionis atau ahli gizi gitu. Jadi lebih terpercaya, kita juga masuk ke bagian jurusan kita, ilmu kita nggak wasting, ibaratkan gitu. Ya mungkin itu beberapa hal yang bisa kita lakuin saat kita baru lulus dan belum menerima ijazah.